Selamat datang di mata kuliah MA 2121 Aljabar Linear Elementer. Materi ini adalah materi pekan kelima, dan video ini adalah segmen pertama dari 5 segmen yang ada. Pada pekan ini kita akan membahas tentang ruang vektor umum. Apa itu ruang vektor? Himpunan tak kosong V yang dilengkapi dengan operasi tambah dan kali skalar kita sebut sebagai ruang vektor jika untuk setiap U, V, W di V besar serta skalar alfa dan beta berlaku 10 aksioma berikut ini. 5 aksioma pertama berkaitan dengan operasi tambah yang didefinisikan di V. Yang pertama aksioma pertama mengatakan bahwa V harus tertutup terhadap penjumlahan. Jadi setiap kali kita ambil dua unsur di V, maka jumlahnya juga harus ada di V. Aksioma kedua mengatakan bahwa V harus komutatif terhadap penjumlahan. Jadi setiap kali kita ambil dua unsur di V, maka kalau kita jumlahkan dengan urutan yang berbeda, hasilnya harus sama. Sifat yang ketiga, V harus memenuhi sifat asosiatif. Jadi kalau kita ambil 3 unsur, maka hasil jumlah, jika kita jumlahkan dua unsur terakhir, lalu dijumlahkan dengan unsur pertama, hasilnya harus sama dengan kalau kita jumlahkan dua unsur pertama, lalu dijumlahkan dengan unsur yang ketiga. Yang keempat, V harus memiliki objek 0. Apa itu objek 0? Objek 0 adalah objek di mana jika kita tambahkan dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan dengan unsur lain, maka hasilnya harus unsur lain itu kembali. Jadi objek 0 ini adalah objek netral. Lalu aksioma kelima, untuk setiap U di V, terdapat U aksen di V, sehingga U tambah U aksen sama dengan objek 0 yang ada di aksioma keempat. Begitu juga dengan U aksen ditambah dengan U. Nah, inilah sebabnya, inilah sebabnya objek 0 itu muncul lebih dahulu daripada inverse terhadap penjumlahan. Jadi, nanti ketika Anda ingin memeriksa bahwa suatu himpunan yang dilengkapi dengan operasi tambah dan kali skalar merupakan ruang vektor, Anda tidak boleh membalik urutan pembuktian. Misalkan Anda membuktikan aksioma kelima dulu, ya bahwa himpunan itu memenuhi aksioma kelima dulu, kemudian baru memenuhi aksioma keempat. Tidak bisa, karena aksioma kelima membutuhkan objek 0 yang eksistensinya harus dijamin dahulu di aksioma 4. Lalu 6 aksioma berikutnya berkaitan dengan kali skalar. Aksioma ke-6 mengatakan bahwa V tertutup terhadap kali skalar. Jadi kalau Anda ambil sembarang skalar alfa serta sembarang unsur U di V, maka hasil kalinya harus ada di V kembali. Kemudian 7 dan 8 adalah sifat distributif. Lalu yang ke-9, aksioma ke-9, kita bisa mengatakan bahwa V ruang vektor jika setiap kita ambil dua skalar serta suatu unsur di V, misalkan U, maka jika beta dikalikan dengan U terlebih dahulu, lalu dikalikan dengan alfa, hasilnya harus sama dengan alfa dan beta kita kalikan terlebih dahulu, lalu kita kalikan dengan U. Lalu aksioma terakhir adalah V harus memenuhi 1 kali U sama dengan U. Nah, 10 aksioma ini itu adalah sifat esensial yang dipenuhi oleh vektor-vektor di Rn. Nah, 10 sifat esensial ini kemudian diangkat menjadi definisi ruang vektor umum. Selanjutnya, jika V merupakan ruang vektor, maka semua anggota atau semua unsur di V kita katakan vektor. Jadi nanti Anda akan menjumpai objek-objek lain yang bukan merupakan anggota Rn, tapi kita menyebutnya sebagai vektor. Contoh-contoh ruang vektor, yang pertama, himpunan singleton yang berisi objek 0, yang hanya berisi objek 0, dengan operasi tambah dan kali skalar sebagai berikut, ini merupakan ruang vektor. Kalau Anda lihat dari definisi tambah dan kali skalarnya, maka jelas himpunan singleton yang hanya berisi objek 0 memenuhi
aksioma 1 dan aksioma 6. Mengapa? Aksioma 1 mengatakan bahwa setiap kali kita ambil 2 unsur di himpunan itu, maka jumlahnya harus ada di himpunan itu. Coba perhatikan bahwa V hanya berisi objek 0 saja, artinya setiap kali kita ambil 2 unsur di V, maka 2 unsur itu adalah objek 0. Dan berdasarkan definisi penjumlahan di V, objek 0 sama dengan hasil jumlah objek 0 itu sama dengan objek 0. Dan objek 0 ada di V. Dengan demikian V-nya tertutup terhadap penjumlahan. Begitu juga dengan kali skalarnya. Untuk aksioma 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, saya tinggalkan sebagai latihan untuk Anda. Contoh kedua. Contoh kedua, himpunan Rn dengan operasi tambah dan kali skalar yang kita kenal, ini merupakan ruang vektor. Ya, ini mudah ya dicek, dan ini juga saya tinggalkan sebagai latihan untuk Anda. Contoh ketiga, himpunan matriks berukuran 2x3 dengan operasi tambah dan kali skalar yang biasa dikenal, ini juga merupakan ruang vektor. Buktinya, mari kita lihat. Yang pasti jelas bahwa himpunan matriks berukuran 2x3 bukan merupakan himpunan kosong. Kita perlu memastikan ini karena definisi ruang vektor mengharuskan bahwa himpunannya adalah himpunan tak kosong. Selanjutnya kita ambil sembarang 3 unsur di M2x3, lalu skalar alfa dan beta. Yang pertama, perhatikan bahwa U tambah V berdasarkan definisi adalah matriks ini. Nah, kemudian karena U dan V adalah matriks yang entry-entry-nya bilangan real, maka UIJ dan VIJ untuk setiap IJ yang ada di sini itu merupakan bilangan real. Akibatnya hasil jumlahnya juga merupakan bilangan real. Dengan kata lain, U tambah V adalah matriks berukuran 2x3 yang entry-entry-nya adalah bilangan real. Atau U tambah V adalah anggota di himpunan matriks berukuran 2x3. Jadi M2x3 memenuhi aksioma 1. Selanjutnya kita akan buktikan bahwa M2x3 memenuhi aksioma kedua. Perhatikan bahwa U tambah V didefinisikan seperti ini. Kemudian karena entry-entry dari U dan V itu adalah bilangan real, dan bilangan real bersifat komutatif, maka kita bisa menuliskan U tambah V ekspresinya seperti ini, dan ini adalah hasil jumlah dua matriks yaitu V dengan U. Dengan demikian, himpunan matriks berukuran 2x3 memenuhi sifat komutatif. Oke, aksioma ketiga. Kita akan buktikan bahwa himpunan matriks berukuran 2x3 memenuhi aksioma yang ketiga. Kita ambil 3 matriks U, V, dan W. Kemudian kita jumlahkan V dengan W dahulu. Menurut definisi hasil jumlahnya adalah seperti ini. Lalu kita jumlahkan dengan U dari sebelah kiri. Menurut definisi hasilnya adalah seperti ini. Nah, karena entry-entry U, V, dan W adalah bilangan real, maka kita bisa lihat entry-entry dari U tambah lalu U tambah dalam kurung V tambah W itu memenuhi sifat bilangan real, dan bilangan real bersifat asosiatif. Jadi ini, ekspresi ini akan sama dengan ekspresi ini, dan ini tidak lain dan tidak bukan adalah U tambah V dijumlahkan lebih dahulu, baru dijumlahkan dengan W. Oke, aksioma keempat. Kita akan kita akan tentukan objek 0 di himpunan matriks berukuran 2x3. Kita pilih di sini objek 0-nya adalah matriks 0. Kenapa objek 0-nya adalah matriks 0? Karena kalau kita jumlahkan matriks 0 dengan sembarang matriks berukuran 2x3, baik dari sebelah kanan maupun dari sebelah kiri, maka hasilnya adalah matriks itu kembali. Jadi benar bahwa
matriks 0 ini merupakan objek 0 di himpunan matriks 2 kali 3 terhadap operasi jumlah yang didefinisikan di contoh. Yang kelima, kita akan membuktikan bahwa untuk setiap matriks berukuran 2 kali 3 terdapat inverse terhadap penjumlahan. Jadi kalau kita ambil sembarang matriks berukuran 2 kali 3, misalkan U, lalu kita pilih U aksen yang merupakan minus dari U, lalu kita periksa bahwa U tambah U aksen ataupun U aksen ditambah U berdasarkan definisi penjumlahan operasi penjumlahan yang ada di contoh, hasilnya akan sama dengan 0. Jadi benar bahwa U aksen itu adalah inverse dari U. Artinya sembarang unsur di himpunan matriks berukuran 2 kali 3 itu memiliki inverse terhadap penjumlahan. Yang keenam, kita perhatikan bahwa alfa kali U menurut definisi kali skalar yang ada di contoh itu akan sama dengan matriks ini, dan karena U adalah matriks berukuran 2 kali 3, maka entry-entrynya adalah bilangan real. Dengan demikian, alfa U11, alfa U12, dan yang lainnya, ini juga merupakan bilangan real. Jadi ini itu adalah matriks berukuran 2 kali 3 yang entry-entrynya di bilangan real. Dengan demikian, alfa U merupakan anggota M23. Nah, untuk aksioma selanjutnya, aksioma 7, 8, 9, dan 10, saya serahkan kepada Anda, saya tinggalkan kepada Anda sebagai latihan. Berikut adalah contoh ruang vektor yang operasi jumlah dan kali skalarnya tidak biasa. Perlu Anda ketahui bahwa operasi jumlah dan kali skalar pada ruang vektor itu tidak harus operasi jumlah dan kali skalar yang biasa kita kenal. Contoh ruang vektor itu adalah sebagai berikut. Jadi misalkan V adalah himpunan bilangan real positif, kemudian operasi jumlahnya didefinisikan sebagai perkalian yang biasa kita kenal, dan operasi kali skalarnya adalah hasil pangkat yang biasa kita kenal. Kita akan buktikan bahwa V dengan operasi jumlah dan kali skalar seperti ini merupakan ruang vektor. Yang pertama, jelas bahwa V tak hampa karena V merupakan himpunan bilangan real positif. Kemudian kita ambil sembarang 3 anggota di V, misalkan U, V, dan W, serta skalar alfa dan beta. Kita akan periksa apakah V memenuhi aksioma pertama. Perhatikan bahwa U tambah V didefinisikan sebagai perkalian UV. Nah, karena U dan V merupakan bilangan real positif, maka hasil kalinya juga merupakan bilangan real positif. Akibatnya, hasil jumlah di V besar itu merupakan anggota di V besar kembali. Yang kedua, perhatikan bahwa U tambah V didefinisikan sebagai hasil kali. Nah, karena perkalian di bilangan real bersifat komutatif, maka UV sama dengan VU, dan VU ini di V besar yang ada di contoh itu adalah V ditambah U. Akibatnya V besar bersifat komutatif terhadap penjumlahan. Yang ketiga, perhatikan bahwa V tambah W di V besar itu didefinisikan sebagai hasil kali, kemudian ditambahkan dengan U dari sebelah kiri, berarti kita mengalihkan U dari sebelah kiri di perkalian bilangan real yang biasa. Nah, karena bilangan real bersifat asosiatif, maka ekspresi ini sama dengan ekspresi ini, dan ini berdasarkan definisi operasi penjumlahan di V besar adalah ekspresi yang ini. Yang keempat, kita akan cari unsur identitas di V besar. Perhatikan bahwa karena operasi jumlah di V besar didefinisikan tidak biasa, maka kemungkinan unsur identitasnya itu bukan unsur 0 yang biasa kita kenal. Jadi unsur 0 di V besar itu adalah 1. Kenapa 1? Karena U ditambah 1 itu adalah U,
adalah U kali 1 di perkalian bilangan real yang biasa yang sama dengan U. Begitu juga dengan 1 tambah U. Dengan kata lain, U tambah 1 sama dengan U dan 1 tambah U sama dengan U. Jadi 1 adalah unsur identitas di V besar terhadap operasi penjumlahan yang didefinisikan di contoh. Yang kelima, kita akan cari inverse dari U untuk setiap U di V besar. Nah, inverse-nya itu bukan minus U yang biasa kita kenal, tapi inverse-nya adalah 1 per U. Kenapa inverse-nya adalah 1 per U? Karena U tambah 1 per U sama dengan 1. Begitu juga dengan 1 per U tambah U sama dengan 1. 1 merupakan unsur identitas di V besar. Kemudian yang keenam, alfa kali U berdasarkan definisi kali skalar di V besar adalah U pangkat alfa. Lalu U-nya adalah bilangan real positif karena hasil pangkat dari bilangan real positif adalah bilangan real positif. Maka U pangkat alfa juga merupakan bilangan real positif, akibatnya alfa U merupakan anggota V. Lalu yang ketujuh, alfa kali U tambah V di V besar didefinisikan sebagai UP pangkat alfa, yaitu definisi dari operasi jumlah dan kali skalar di V besar. Lalu di bilangan real, operasi di bilangan real biasa, UV pangkat alfa itu adalah U pangkat alfa dikalikan dengan V pangkat alfa. Nah, U pangkat alfa berdasarkan definisi kali skalar di V adalah alfa U, dan V pangkat alfa berdasarkan definisi kali skalar di V besar adalah alfa V. Jadi kita dapatkan alfa U tambah V sama dengan alfa U ditambah alfa V. Lalu yang ketujuh, alfa tambah beta dikalikan dengan U berdasarkan definisi kali skalar di V besar adalah U pangkat alfa tambah beta. Dan ini adalah operasi di bilangan real biasa. Dan operasi di bilangan real biasa ini sama dengan U pangkat alfa dikalikan dengan U pangkat beta. Dan berdasarkan definisi operasi penjumlahan dan kali skalar di V besar, ini sama dengan alfa U ditambah beta U. Oke, silakan lanjutkan, buktikan bahwa V besar memenuhi aksioma 8, 9, dan 10. Baik, sebagai latihan, kerjakan soal-soal berikut ini. Yang pertama, lanjutkan pembuktian contoh nomor 3 dan 4. Kemudian yang kedua ini merupakan perumuman dari contoh 3. Jadi himpunan matriks berukuran M kali N dengan operasi tambah dan kali skalar yang biasa kita kenal itu adalah ruang vektor. Selanjutnya nanti himpunan matriks ini kita katakan sebagai ruang matriks. Yang ketiga, buktikan bahwa himpunan ini, himpunan polinom dengan derajat paling tinggi N yang dilengkapi dengan operasi tambah dan kali skalar yang biasa kita kenal, ini merupakan ruang vektor. Selamat mengerjakan, sampai ketemu di video berikutnya.